Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pelajaran hari ini adalah pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bangsa-bangsa di Jazirah Arab. Ada dua pembahasan, yaitu bangsa Arab dibagi menjadi beberapa bagian dan kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Anak-anakku sekalian, bangsa Arab itu dibagi menjadi beberapa bagian bangsa yang besar. Yakni, mereka adalah bangsa Arab yang sudah tidak dikenal lagi karena sudah punah. Yang disebut dengan Arab Al-Ba'idah. Bangsa Arab Al-Ba'idah yang pernah terkenal dalam sejarah bangsa-bangsa Arab adalah kaum Ad dan kaum Samud. Siapa kaum Ad dan kaum Samud itu? Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud atau bangsa yang hidup pada zaman Nabi Hud. Sedangkan bangsa Samud itu adalah bangsa yang hidup pada masa atau zaman Nabi Soleh atau kaumnya Nabi Soleh. Kemudian Arab Al-Aribah. Siapa Al-Aribah itu? Mereka adalah bangsa Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Syakib dan disebut juga bangsa Arab Qahtan dan berdomisili di Yaman. Sebagian besar dari penduduk Jazirah Arab adalah keturunan Nabi Ismail. Bangsa Arab ini adalah Al-Musta'ribah, baik yang tinggal di kota maupun di dusun-dusun. Adapun kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Ini kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter positif seperti pemberani, ketahanan fisik karena mereka mempunyai fisik yang besar, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan, loyal terhadap pemimpin, pola hidup sederhana, ramah, ahli syair dan sebagainya. Ini adalah karakter-karakter atau sifat baik dari bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Tapi karakter baik mereka terkikis oleh karakter atau sifat buruknya. Mereka mempunyai kebiasaan buruk seperti minum khamr atau mabuk-mabukan, suka berzina, suka judi, merampok dan sebagainya. Perbudakan menempatkan kaum perempuan pada kedudukan yang sangat rendah. Perempuan dipandang ibarat binatang piaraan dan tidak memiliki kehormatan dan kekuatan untuk membela diri. Bahkan Sayyidina Umar sendiri sebelum masuk Islam, mereka pernah mengubur hidup-hidup anaknya yang terlahir seorang perempuan. Diketahui anaknya yang baru lahir perempuan lalu dikubur hidup-hidup. Ini sebelum beliau memeluk agama Islam. Sehingga bangsa Arab sebelum datangnya Islam disebut dengan bangsa jahiliyah. Zamannya disebut dengan zaman jahiliyah yang artinya kebodohan atau zaman kegelapan. Mengapa disebut demikian? Karena masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya, tidak mau menggunakan akal sehatnya untuk mengabdi kepada Allah yang telah menciptakan mereka. Mereka berada dalam kegelapan karena tidak mau mengikuti petunjuk agama yang benar yang dibawa oleh para rasul dan nabiullah. Mereka juga belum memiliki aturan hidup yang baik. Tidak terdapat pemerintahan dan hukum yang tetap. Mereka hanya mengikuti
serta mematuhi adat istiadat dan kebiasaan yang telah berlaku secara turun-temurun. Bangsa Arab jahiliyah ini suka berkelompok berdasarkan bani atau marga. Bani ini berkelompok menjadi satu kabilah yang disebut dengan suku. Jadi kabilah itu adalah kelompok yang terdiri atas beberapa bani. Seperti suku Quraisy yang merupakan salah satu suku yang terdiri dari Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Mereka hidup berkelompok dan mementingkan kelompoknya. Sehingga di antara suku-suku itu sering terjadi persaingan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antar suku. Anak-anakku sekalian, bangsa Arab itu memiliki kebiasaan buruk dan juga memiliki kebiasaan-kebiasaan atau sifat yang baik. Sifat buruk bangsa Arab tentunya sebelum datangnya Islam atau pra-Islam atau sebelum mereka itu menerima ajaran agama Islam. Apa kebiasaannya? Yaitu pertama, menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh, dan benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Nomor 2, percaya pada takhayul dan hantu. 3, suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan. 4, hidup boros dan suka berfoya-foya. 5, suka bermain judi. Yang keenam, suka membuat persembahan kepada dewa-dewa. Yang ketujuh, suka berbuat riba, yaitu membungakan uang pinjaman. Yang nomor 8, apabila lahir bayi perempuan, terkadang mereka membunuhnya dengan cara menguburnya hidup-hidup karena merasa malu dan hina kalau punya anak perempuan. 9, suka berkelahi, bahkan sampai terjadi perang antar suku hanya karena hal-hal kecil. Selain kebiasaan-kebiasaan buruk itu, mereka memiliki sifat baik. Di antaranya adalah yang pertama, dermawan. Mereka sangat bangga jika disebut dermawan. Apabila seorang kedatangan tamu, sementara ia tidak memiliki harta apapun kecuali seekor unta, karena sifat dermawannya, ia rela menyembelih untanya itu untuk menghormati tamunya. Yang kedua, suka menepati janji. Bagi mereka, janji merupakan hutang yang harus dibayar. 3, memiliki tekad yang kuat. Apabila bertekad melakukan sesuatu, mereka sangat gigih, berusaha untuk mencapai tekad yang dicita-citakannya itu. Yang keempat, menjaga harga diri. Mereka rela berkorban untuk membela kehormatan diri, keluarga, dan kelompoknya. Sifat ini menyebabkan mereka menjadi pemberani. Sifat yang kelima, mereka itu teguh pendiriannya. Mereka sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Sifat baiknya juga dapat dipercaya. Pada umumnya bangsa Arab jujur dan suka berkata benar. Demikianlah anak-anak materi SKI pada hari ini. Adapun tugas yang harus kalian, yaitu yang pertama, jelaskan menurut pendapatmu, mengapa masyarakat Arab, khususnya penduduk kota Mekah, memiliki sifat-sifat tercela. Tentunya sebelum mereka memeluk agama Islam. Yang kedua, apa sikapmu terhadap perilaku Arab jahili tersebut? Demikianlah anak-anak, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi